Enough over the thing to remember. The scene start to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little Gak kena, perkenalkan kami dari kelompok 2. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Pujawati dengan NPM 237021091. Selanjutnya, saya Giovanni Paranita dengan NPM 231702108. Saya Della Monica Olivia dengan NPM 23711021027 dan saya Fevi Apriliananda dengan NPM 23711021097. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan materi dengan tema Perlukah mahasiswa mempelajari bahasa Indonesia? Kalau gitu, langsung saja simak video berikut ini. Pengertian bahasa Indonesia dapat dilihat dari dua aspek, sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pemersatu, di mana bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa komunikasi di seluruh pelosok Indonesia yang menghubungkan berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang, sosial, budaya, dan juga bahasa. Kedua, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya, di mana lebih mementingkan kepentingan nasional dibandingkan dengan kepentingan suku, daerah, ataupun golongan. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi negara yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan kenegaraan baik lisan maupun tertulis, seperti pidato-pidato kenegaraan dan juga dokumen-dokumen kenegaraan. Lalu, manfaat yang kedua, bahasa Indonesia menjadi pengantar resmi di lingkungan pendidikan yang dimana digunakan untuk menyampaikan ilmu kepada anak didik di bangku pendidikan. Lalu yang ketiga, bahasa resmi dalam perhubungan nasional yang digunakan untuk kepentingan perencanaan dan komunikasi resmi pada tingkat nasional. kenapa kita mengambil video tentang tema ini? Karena bahasa Indonesia itu dianggap kurang sesuai dengan mata kuliah yang kita ambil karena tidak mengandung unsur bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia juga sudah kita pelajari dari SD, SMP, dan juga SMA. Tentang materi yang berulang-ulang, contohnya tanda hubung, terus juga huruf kapital, dan lain sebagainya. Jat, abis ini matkul apa sih, Jat? Bahasa Indonesia kan? Kenapa sih harus bahasa Indonesia terus? Padahal kan udah dipelajari dari SD sampai SMA, sama aja terus materinya. Iya sih, perasaan kayak penggunaan huruf kapital, terus penggunaan kata baca, sama aja. Kalau kata hubung itu Iya nggak kan? pernah berubah kan? Iya. Ini ada lu. Salah satu tujuan diajarkannya bahasa Indonesia di perguruan tinggi ialah karena perguruan tinggi sendiri adalah tempat atau wadah bagi mahasiswa untuk mempelajari kaidah bahasa Indonesia seperti penulisan artikel ilmiah, penggunaan pada proposal, dan lain sebagainya yang masih banyak. Nah, selanjutnya untuk menimbulkan rasa bangga terhadap tanah air dan bahasa Indonesia. Berikut ada manfaatnya. Pertama, menimbulkan sifat positif terhadap bahasa Indonesia. Yang kedua, ada mempersatukan ragam daerah yang menjadi satu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, menambahkan rasa bangga, setia, dan nasionalis terhadap negara Indonesia. Bahasa Indonesia dalam lingkungan kampus sangat penting, antara lain adalah yang pertama, pengembangan kepribadian. Bahasa Indonesia membantu mengembangkan jiwa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Yang kedua itu adalah komunikasi. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi bagi mahasiswa dengan dosen. Yang ketiga itu adalah pembelajaran ilmiah. Bahasa Indonesia digunakan dalam pembuatan karya tulis ilmiah, proposal, selanjutnya itu adalah penelitian, makalah, dan lain-lain. Yang keempat itu adalah pengembangan keterampilan berkomunikasi. Komunikasi ini membantu untuk mahasiswa bisa berkomunikasi baik lisan maupun tulis dengan baik dan benar. Yang kelima itu adalah pengembangan identitas nasional. Bahasa Indonesia menjadi identitas bangsa, mempermudah
mempermudah komunikasi antar warga, antar daerah, serta antar bangsa. Dengan demikian, manfaat bahasa Indonesia di lingkungan kampus sangat signifikan dalam pengembangan keterampilan berkomunikasi, pengembangan identitas nasional, dan pengembangan kewajiban dan tanggung jawab untuk menjadi warga Indonesia. Baik, itu tadi video dari kelompok kami. Terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See